Terus yang nonjok kamu siapa? Oh iya bener. Itu gini Kak, aku posisinya baru putus kan. Terus aku tuh di lantai, aku maba nih, harus maba tuh Masih ya, masih baru. Harus pakai name tag, harus kayak gini, harus kayak gitu kan, kakak kelas kan pada gitu deh gitu kan. Pas aku mau ke kamar mandi, kamu Anggi ya? Aku udah, ya ini mah dikerjain deh sama cutting gitu. Oh iya Kak gitu, ini maju gitu. Udah pasrah aja gitu kan. Pas aku ngeliat dia nonjok aku langsung, wah ini mah suruhan mantan gue, udah seuzon aja kan pokoknya. Tapi aku nggak berani bilang ke papa mama. Terus akhirnya ngomongnya ke teman aku juga notice, lu kenapa muka lo gitu. Tunjuk sama ini. Sampai akhirnya papaku tuh nyari orangnya Kak. Sampai papaku tuh mau ngasih bodyguard buat ke kampus. Tapi abis itu aku ngelihat sosok yang nonjok aku itu ada di rumah aku. Jadi aku kayak, alah, aku langsung udah nggak usah cari mau bodyguard 10, 100. Kalau yang ininya juga modelannya kayak gini nggak akan bisa diatasin pakai bodyguard. Jadi yang nonjok kamu kira kakak tingkat? Jadi mukanya kamu hafal? Enggak, emang kayak aku kira tuh suruhan mantan aku. Aku kira kakak tingkat karena manggil-manggil kan, kakak tingkat suka manggil-manggil gitu kan Kak. Jadi pas di rumah kamu lihat sosoknya? Jadi kayak, ya kan nggak mungkin kan ada. Jadi menyerupai. Nah itu aku juga penasaran sih, kan tadi kamu cerita tentang keanehan-keanehan tapi sama keluarga. Terus kalau sama pacar atau suami, mereka udah sadar juga atau gimana? Sering kalau sama suami aku itu biasanya lebih ke yang buat fitnah gitu ya, kayak menyerupai. Misalkan aku tadi lihat suamiku marah-marah, terus ternyata suamiku lagi nggak di situ gitu misalnya. Terus kan karena dia marah-marah, aku marah-marah lebih banyak kan. Kayak gitu Kak. Terus kadang penyerupaannya tuh pagi-pagi Anggun ngasih minum gitu, Beb kamu mau minum ini nggak? Soalnya dia setiap pagi emang kayak gitu, jadi aku nggak ngerasa ada yang janggal kan. Ternyata pagi itu tuh aku juga baru nyadar kalau dia tuh mau ke Blitar, rumah dia kan di Blitar. Jadi tapi si kopinya itu kan aku sering kopi es yang 1 liter itu loh Kak. Itu masih dingin di situ, emang baru disuguhin ke aku. Tapi ternyata di rumah aku sendiri, nggak ada dia. Nah selain cerita-cerita tadi ada nggak yang mungkin yang baru-baru, yang kemarin atau hari ini tadi mungkin? Hari ini tuh alhamdulillah sih belum ada apa-apa ya kalau hari ini. Cuman kemarin habis aku podcast emang ada beberapa tuh Kak. Kayak misalnya di kamar aku ada tulisan pakai darah. Itu ada 1 gitu Kak. Terus ada yang syutingin aku kemarin itu, gue ke rumah lo deh, gue pengen cium beneran itu. Akhirnya dia datang tuh sama krunya untuk syuting di situ. Pas dia cium, bau darah. Pas kita lagi syuting nambah 2 Kak. Jadi tulisnya 1 kan tadi di belakang pintu. Akhirnya nambah di atas jendela sama di belakang pintu 1 lagi. Jadi nambahnya itu pas kita lagi syuting. Itu yang baru. Terus kalau yang lebih baru lagi, kemarin aku lagi live di TokTok ya, sama lagi ngomongin itu emang. Terus aku pengen ke kamar mandi deh. Jadi pas aku masuk kamar mandi itu dia nggak ada kuncinya. Jadi aku kayak nahan gitu tuh, kayak biar takut orang masuk kan. Pas aku mau keluar, kok nggak bisa dibuka ya? Aku gedor-gedor, suara musiknya emang gede banget tuh. Jadi kayak nggak ada yang notice. Aku pakai WA, Beb tolong ini dong kesini, tolong ngomongin ke masnya. Nggak ada koneksi kan. Terus akhirnya, pakai telepon biasa bisa. Akhirnya mas-masnya ke situ. Masnya bilang, Mbak buka aja kuncinya. Aku bilang, Mas ini nggak ada kuncinya. Terus masnya agak-agak bingung tuh. Akhirnya dia cari kan kunci serep kemana-kemana. Lumayan lama lah, mungkin 5 menit ya. Pas dibuka dia langsung masuk ke dalam nyari. Maksudnya dia bingung ini gimana ceritanya nggak ada kunci tapi banyak kekunci di dalam. Terus masih ngomong sama mas-mas yang lain gitu, kok bisa ya? Yang aku penasaran berarti kamu tuh sama sekali nggak lihat wujudnya mereka gitu ya? Nggak. Cuma pas yang laba-laba doang gitu ya? Jadi kayak kan biasa kan orang kalau digangguin atau dijak temen kan dia juga bisa lihat sosoknya atau dia bisa ngerasain, bisa berkomunikasi juga kadang-kadang. Kalau kamu literally sama sekali nggak komunikasi. Jadi kamu cuma ngerasainnya gangguan-gangguannya aja gitu ya? Gitu. Tadi aku bilang, kalau untuk gangguan-gangguan kayak yang tadi contohnya kayak Pak behel bisa-bisa terpasang, terus kopi yang beneran ada gitu ya. Ini baru aku dengar dari cerita kamu. Tapi kalau menyerupai siapa itu memang mereka tuh suka gitu. Tapi kalau yang dari tadi aku lihat di dia yang dari pertama kali tadi kita di luar, itu ada sosok perempuan yang ngelus-ngelus kepala kamu terus. Sampai sekarang nih? Iya, dia tuh kayak nempel emang hampir setiap hari. Dan dia gerakannya, semuanya, cara ngomong dan lain-lain itu kamu banget.
Kalau mukanya nggak terlalu aku bisa lihat gitu ya. Cuma dari body language-nya, terus cara dia ngapa-ngapain itu kamu banget. Jadi dia nih sering apa ya, bikin orang-orang di sekitar kamu ngerasanya kamu ada di situ, padahal kamu nggak ada di situ. Oh, di CCTV sekolah itu bisa jadi kemungkinan bener dong. Bisa jadi. Jadi si sosok ini yang menyerupai. Tapi dia pakai baju sekolah, tapi bukan baju sekolah pada umumnya, zaman baju sekolah zaman dulu, Belanda gitu. Tapi dia orangnya kelihatan garis-garisnya tuh Indonesia. Jadi ini emang mudanya kamu tuh dia banget gitu. Cuma emang dia kayak nggak mau lepas dari kamu. Gitu. Jadi dia emang bener-bener kayak hampir setiap hari itu ada di kamu. Ini yang paling berasa yang aku lihat dari pertama kali tadi aku ketemu kamu ya gitu. Selebihnya ada beberapa, 3 bahkan yang tadi aku bilang juga ada 3. Kalau yang 2 aku nggak bisa ngomongin gitu ya. Yang 2-nya itu sosoknya seperti apa dan bagaimana, ini agak kurang oke nih kalau dibahas. Tapi kalau yang menyerupai kamu banget, ini persis. Biasanya gini, orang yang ada yang ikut gitu ya, makhluk gaib di dia gitu, itu banyak cerita yang kayak gitu dan ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang sama persis 100% mirip banget nih aku baru lihat sekarang. Jadi dibelai terus rambutnya? Iya, rambutnya dia tuh kayak sayang dan apa ya, posesif gitu, kayak nggak mau, benar-benar nggak mau lepas. Ini kalau sayang gitu, dia bisa nyakitin nggak orang yang nyakitin kamu? Aku pernah sih Kak terakhir. Jadi aku berantem, dia tuh sebenarnya teman aku tapi miskom gitu. Terus aku tuh bukan nyumpahin ngomong gitu ya, aku dalam hati, nanti lo ngerasain kesedihan kayak gue gitu. Terus pokoknya nggak lama lah, mungkin seminggu, dia sekeluarga kecelakaan Kak. Tapi aku nggak tahu ya, aku nggak mau GR atau menghubungkan ini, cuma aku jadi kayak, soalnya sering Kak aku kayak gitu, nanti lo kayak gitu. Mungkin ada beberapa makhluk gaib yang memang dia mengganggu dan ada reaksinya di manusia gitu loh. Maksudnya kita ngerasa ada bisikan, kita ngerasa ada sentuhan atau apa segala macam. Gitu loh. Jadi kalau makhluk gaib itu secara bener-bener bisa pindahin barang, apalagi pasang bel, itu menurutku itu sangat mustahil. Karena makhluk gaib itu tetap tatanannya tuh di bawah kita jauh. Iya. Kita tetap di atasnya dia. Jadi kalau secara logika nggak mungkin dia bisa pasang behel. Gak mungkin dia bisa masang behel di gigimu gitu ya. Dia ambil behelnya terus dia pasang. Itu hal yang rada sulit buat dipikir secara nalar gitu. Jadi biasanya mungkin ya yang terjadi di hidup kamu kemarin-kemarin itu, kamu yang di bawah pengaruh dia. Karena kalau yang aku lihat di diri kamu sekarang, di bawah alam sadarmu, kadang kamu benar-benar dikontrol sama mereka. Berarti sebenarnya tuh dari sisi kita manusia gitu, kita tuh kadang ada yang kosong dan itu bisa bukan dirasuki ya, maksudnya dimanfaatkan oleh dikendalikan. Oke, masuk akal. Tapi kalau penyerupaan itu emang sering ya Kak? Iya, kalau penyerupaan itu memang tugasnya makhluk gaib itu menyerupai kan, kadang mengelabui. Jadi bahkan banyak cerita beberapa yang kayak misalkan nenek kita udah meninggal terus tiba-tiba dateng gitu kan. Terus ngomong gitu, seakan-akan gue tinggalin lo harta sebenarnya tapi dimakan sama si A. Padahal enggak. Nah itulah tugasnya mereka, fitnah. Nah itu bener-bener dari dia kecil aku lihatnya. Tapi dia bentuknya, jadi dia nih seumuran, bentuknya dia ini seumuran waktu kamu sekitar 15 atau 14 tahun. Jadi perawakannya dia, bentukannya dia, dan umur yang aku kira-kira itu